Assalamualaikum. Itulah kalimat yang dulu sering diucapkan Kartika setiap kali ia memulai cerita hidupnya. Seorang perempuan muda, 8 bulan mengandung, namun hatinya terhimpit rasa sedih dan ketidakpastian. Di usianya yang masih belia, ia sudah harus menelan pahitnya hidup, diusir dari rumah oleh ibu mertuanya sendiri. Namanya Kartika Lestari. Orang-orang di sekitar biasa memanggilnya Tika. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan sorot matanya selalu penuh ketulusan. Saat itu, ia sedang hamil besar. Harusnya hari-harinya diisi dengan tawa, dengan persiapan menyambut kelahiran buah hati. Tapi tidak. Tika justru tidak tahu akan melahirkan di mana. Tidak tahu di mana ia bisa bernaung. Ia menikah 3 tahun lalu dengan Bambang Prasetyo. Pria sederhana, sopir angkot di Surabaya. Pernikahan mereka berlangsung di masjid kampung, disaksikan beberapa keluarga dan tetangga. Tidak ada pesta, tidak ada dekorasi mewah, hanya doa yang tulus dan hidangan nasi uduk serta opor ayam untuk para tamu. Walau sederhana, saat itu Tika merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Bambang, suaminya, dikenal pekerja keras. Ia berangkat pagi, pulang malam, membawa penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara Tika bekerja sebagai admin di kantor konveksi kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup membantu. Mereka tinggal di kontrakan mungil di pinggiran kota. 1 kamar tidur, ruang tamu yang juga jadi ruang makan, dan dapur kecil di belakang. Rumah sederhana itu terasa hangat bagi Tika. Setiap sudutnya penuh doa dan cinta. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah sejak Tika benar-benar mengenal ibu mertuanya, Bu Ratna Wibowo. Seorang perempuan parubaya yang terkenal tegas dan keras kepala. Dari awal pernikahan, Bu Ratna sudah memberi peringatan. Katanya, "Kamu harus tahu, anak saya itu emas. Kamu beruntung bisa menikah dengannya." Tika hanya tersenyum saat itu. Ia menganggap kata-kata itu wajar. Bukankah setiap ibu pasti merasa anaknya yang terbaik? Tapi ternyata, di balik kalimat itu tersimpan penilaian yang jauh lebih tajam. Bu Ratna tidak sekadar menganggap anaknya emas. Ia menganggap menantunya tidak layak. Sejak hari pertama Tika menjadi bagian dari keluarga itu, ia seperti menjalani ujian yang tak pernah lulus. Dalam setiap acara keluarga, dalam setiap pertemuan, ada saja ucapan yang menusuk. Apalagi ketika ada Mbak Anissa, kakak ipar yang hidup lebih mapan. Iparnya itu selalu tampil dengan tas mahal, perhiasan berkilau, dan pakaian yang terlihat mewah. Sementara Tika datang dengan baju sederhana, tanpa perhiasan, hanya senyum yang tulus. Bu Ratna sering membandingkan keduanya. "Lihat Anissa. 3 tahun menikah sudah bisa beli rumah. Kamu masih ngontrak," katanya suatu hari sambil menatap Tika dengan pandangan meremehkan. Tika hanya tersenyum, menahan perih di dada. "Alhamdulillah, Bu. Kami masih berusaha. Mohon doanya, ya Bu." Namun Bu Ratna tidak pernah puas. "Doa mah gampang. Yang susah itu kerja kerasnya," jawabnya sinis. Bambang sempat mencoba membela. Jangan gitulah. Tika juga kerja kok." Tapi sang ibu malah mencibir. "Kerja apaan? Admin? Gajinya berapa? Cukup buat apa?" Di sisi lain, Mbak Anissa hanya tersenyum tipis. Senyum yang jelas penuh sindiran. Senyum yang membuat Tika tahu bahwa setiap kali ia bernafas, akan ada yang mencari-cari kesalahannya. Hari-hari berikutnya, suasana tidak pernah benar-benar tenang. Anissa selalu punya cara untuk menjelekkan Tika di depan Bu Ratna. Pernah suatu kali, Anissa berkata, "Bu, tadi saya lihat Tika beli sayur layu di pasar. Kok gitu sih, Bu? Gak bagus buat kesehatan." Padahal, Tika selalu berusaha membeli bahan terbaik. Ia rela berjalan jauh demi mendapatkan sayur yang segar. Tapi penjelasan itu tidak akan pernah sampai ke telinga mertua, karena Bu Ratna lebih percaya pada kata-kata Anissa. Lain waktu, Anissa kembali berbisik, "Bu, kayaknya Tika jarang salat deh. Saya gak pernah dengar suaranya waktu salat." Padahal, kamar kontrakan Tika kecil dan kedap suara. Tapi apa gunanya menjelaskan? Bu Ratna sudah terlanjur percaya. Tika hanya diam. Dalam diamnya, ia menahan air mata, menahan kecewa,
menahan harga diri yang mulai terkikis sedikit demi sedikit. Setiap malam, sebelum tidur, ia berdoa. Ia berdoa agar hatinya dikuatkan. Ya Allah, jangan jadikan aku pembenci. Begitu doanya setiap malam. Tika tahu, membela diri hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Karena di keluarga itu, melawan dianggap tidak sopan. Dan, menantu yang baik, harus selalu diam. Maka ia memilih diam. Diam dan bersabar. Namun kesabaran itu benar-benar diuji suatu hari, pada acara arisan keluarga besar. Bu Ratna mengundang semua anak, menantu, dan cucu untuk datang. Katanya, arisan kali ini spesial, karena sekaligus merayakan ulang tahunnya, meski ulang tahunnya sudah lewat 2 bulan. Saya cuma ingin tahu, siapa yang paling sayang sama ibu, katanya sambil tertawa. Tapi Tika tahu, itu bukan canda. Itu ujian terselubung. Mbak Anissa datang dengan kalung emas besar yang memantulkan cahaya lampu. Ipar lainnya membawa hadiah mahal, tas, sepatu, dan amplop berisi uang tebal. Sementara Tika dan Bambang datang membawa sesuatu yang sederhana, toples nastar buatan tangan. 2 malam Tika begadang membuatnya. Ia pilih bahan terbaik yang mampu ia beli, ia bentuk satu persatu dengan sabar, lalu ia hias toplesnya dengan pita cantik. Ia pikir, Bu Ratna akan senang. Ia dengar dari Bambang, sang ibu paling suka kue nastar buatan sendiri. Saat ia menyerahkan toples itu, Bu Ratna hanya melirik sekilas. Lalu pandangannya beralih ke kalung emas Anissa. Tika, kenapa cuma bawa kue? Tanyanya datar. Ini kue kesukaan ibu. Saya buat sendiri 2 hari, Bu. Semoga ibu suka. Anissa menyela dengan nada meremehkan. Kue doang, Bu. Mending beli yang bagus di toko. Atau kasih emas, kayak saya. Bu Ratna mengangguk setuju. Lihat Anissa. Dia tahu apa yang ibunya suka. Emas itu berkesan. Bisa dipakai, bisa disimpan. Kalau kue habis dimakan, selesai. Ruangan jadi hening. Semua mata memandang ke arah Tika. Pipinya memanas. Dadanya sesak. Tapi ia tetap tersenyum. Senyum yang rapuh namun penuh harga diri. Maaf, Bu. Kami buat dengan hati, katanya pelan. Bu Ratna mendengus. Hati gak bisa bayar arisan, Tika. Hati gak bisa bantu ekonomi keluarga. Kamu tuh memalukan. Bambang duduk di samping istrinya, menunduk tanpa kata. Tidak ada pembelaan. Tidak ada keberanian. Hanya diam yang menusuk lebih tajam dari hinaan. Dan disitulah Tika benar-benar sadar, bahwa dalam pernikahan itu, ia berdiri sendirian. Tolong, sebentar, sebelum lanjut cerita, komen dari mana asal kalian. Dan mari kita panjatkan doa bersama. Berkahilah keluarga kita, lapangkan jalan kita, dan balas kebaikan setiap orang yang menolong. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, doakan kami dengan 1 like dan subscribe, agar lebih banyak doa yang terkumpul. Amin. Sejak hari arisan itu, hidup Tika tidak lagi sama. Mulai hari berikutnya, wajah Bu Ratna semakin dingin. Tatapannya penuh kecurigaan, suaranya makin tajam. Ia mulai menyebar cerita ke tetangga, cerita yang membuat hati Tika semakin hancur. Kasihan ya anak saya, begitu yang terdengar dari warung kecil di ujung gang. Harus hidup susah gara-gara menantunya. Kerja tapi uangnya entah kemana. Katanya sih buat beli-beli. Suatu sore, Tika lewat di depan warung itu. Ia dengar sendiri. Kata-kata itu diucapkan Bu Ratna pada Bu Suryani, tetangga sebelah. Tika hanya menunduk. Tak sanggup menegur, tak sanggup menjelaskan. Padahal, ia tidak pernah malu dengan hidup sederhana. Tidak pernah merasa kecil karena kekurangan. Ia dan Bambang bekerja keras setiap hari. Mereka tidak berhutang, tidak menipu, tidak meminta bantuan. Tapi Bu Ratna membuat seolah-olah Tika adalah beban. Yang lebih menyakitkan, bahkan saat Tika akhirnya hamil, Bu Ratna tetap tak berhenti mencibir. Dulu, 2 tahun pertama pernikahan, Bu Ratna sering berkata, "Kok belum isi juga? Jangan-jangan mandul." Namun begitu Tika mengandung, ucapan itu berganti nada. Harusnya nunggu mapan dulu, baru punya anak. Sekarang mau makan apa? Bayi itu butuh biaya, kamu sanggup.
Tika hanya tersenyum. Ia sudah lelah melawan. Semakin hari, komentar dan sindiran makin tajam. Mbak Anissa tak kalah sibuk menambah minyak ke dalam api. Bu, saya lihat Tika masih makan pedas. Padahal katanya gak boleh kalau hamil. Atau, Bu, Tika kok masih kerja ya? Kasihan bayinya. Mbak dulu pas hamil langsung berhenti. Dan seperti biasa, Bu Ratna langsung percaya. Suatu malam, ketika mereka pulang dari rumah mertua, Tika tak lagi bisa menahan diri. Mas, tadi ibu terlalu kasar. Aku hamil besar loh, Mas. Aku butuh dukungan, bukan hinaan. Suaranya bergetar. Matanya basah. Bambang menarik napas panjang. Sabar aja, Tik. Mama memang begitu orangnya. Nanti juga biasa. Biasa, Mas? Ini sudah 3 tahun. Kapan biasanya? Mas gak pernah bela aku. Aku sendirian. Bambang menunduk, wajahnya lelah. Ya gimana, Tik? Gaji gue segini. Mama juga bener, kita miskin. Kita gak bisa kasih apa-apa. Kata-kata itu seperti belati. Tika menatap suaminya tak percaya. Mas, aku juga kerja. Aku bantu juga. Kenapa Mas bilang begitu? Tapi Bambang hanya menggeleng. Aku capek, Tik. Kerja dari pagi sampai malam. Aku gak mau pulang, masih harus mikirin masalah kayak gini. Udah tidur aja. Lalu pria itu pergi ke kamar. Menutup pintu. Dan Tika duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke dinding yang dingin. Perutnya terasa berat. Kakinya bengkak. Tapi yang paling berat adalah hatinya. Ia elus perutnya pelan. Nak, maafin Mama, ya. Mama gak bisa kasih kamu hidup yang layak. Tapi Mama janji akan lindungi kamu, walaupun Mama sendirian. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi daster lusuh yang ia pakai malam itu. Hari berganti minggu. Ia berharap semuanya akan membaik. Tapi justru sebaliknya. Suatu sore, Kamis menjelang maghrib, seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras. Tok, tok, tok. Tika, buka pintunya. Suara itu, suara Bu Ratna. Tika terdiam. Dadanya berdebar. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, menahan sakit di punggung dan perutnya yang semakin besar. Saat pintu dibuka, Bu Ratna langsung masuk tanpa permisi. Di belakangnya ada Mbak Anissa dan Mas Doni, suaminya. Wajah Bu Ratna memerah. Matanya tajam. Tika, kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Iya, Bu. Ada apa? Tika menjawab pelan, mencoba sopan. Bu Ratna mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Ia taruh di meja dengan hentakan. Kamu tanda tangan ini. Tika menatap kertas itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Surat pernyataan. Isinya menyatakan bahwa Tika tidak berhak menuntut warisan atau harta apapun dari keluarga suaminya. Bahkan anak yang ia kandung pun disebut tidak punya hak apapun terhadap keluarga Bu Ratna. Wajah Tika pucat. Bu, ini apa maksudnya? Maksudnya jelas, kata Bu Ratna datar. Kamu bukan menantu yang pantas. Kami gak mau nanti kamu atau anakmu ngaku-ngaku punya hak atas harta keluarga kami. Bu, saya gak pernah minta apa-apa. Saya cuma mau hidup tenang sama Mas Bambang. Tapi kamu bawa sial. Kamu bikin hidup anak saya susah. Kamu bikin nama keluarga ini jelek. Potong Bu Ratna kasar. Mbak Anissa ikut bicara. Iya, Bu. Jangan-jangan nanti dia ngaku anaknya cucu pertama Mama. Padahal anak saya duluan. Tika menatap iparnya itu, matanya mulai basah. Saya gak pernah mau rebut apapun, Mbak. Saya cuma mau bahagia. Anissa tertawa kecil. Bahagia? Orang kaya kamu cuma bisa nyusahin. Air mata Tika tumpah. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Bu, tolong jangan begini. Saya sedang hamil besar. Bu Ratna berdiri. Kalau kamu gak mau tanda tangan, keluar dari keluarga ini. Sekarang juga. Kamu bukan menantu saya lagi. Bu, ini rumah kontrakan saya dan Mas Bambang. Ibu gak bisa usir saya dari sini. Bu Ratna tertawa sinis. Kontrakan kamu bayar pakai uang siapa? Uang Bambang, kan?
Berarti ini rumah keluarga saya? Dan tanpa aba-aba, Bu Ratna mulai mengambil barang-barang Tika. Baju-bajunya dilempar keluar. Perlengkapan bayi yang sudah disiapkan dengan susah payah, diseret, dibuang begitu saja ke halaman depan. Bu, jangan tolong, jangan begitu. Saya hamil. Tika mencoba menghalangi, tapi Anissa dan Mas Doni menahannya. Lepaskan. Tolong bayi saya, teriaknya. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Tapi tak ada yang peduli. Tetangga mulai keluar rumah, satu persatu. Mereka berdiri di pagar, menatap dengan mata penuh iba tapi tidak ada yang berani mendekat. Semua tahu betapa galaknya Bu Ratna. Tika, kasihan dia hamil besar, bisik beberapa orang. Tapi hanya sampai di bibir. Tidak ada tangan yang benar-benar menolong. Bu Ratna terus melempar barang-barang keluar rumah. Buku-buku, foto-foto, bahkan mukena Tika dibuang begitu saja ke tanah yang becek. Sekarang pergi. Jangan pernah balik lagi, teriak Bu Ratna lantang. Tika berdiri di halaman, wajahnya pucat, air matanya bercampur air hujan. Tas kecil di tangan, perutnya menegang. Ia takut kontraksi datang sebelum waktunya. Saat itu, sebuah angkot berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun Bambang. Ia menatap pemandangan di depannya, istrinya menangis, barang-barang berserakan, ibunya berdiri di depan pintu. "Ma, apa-apaan ini?" serunya. Bu Ratna menoleh. "Ibu sudah putuskan. Istri kamu gak pantas. Kalau kamu sayang ibu, dukung keputusan ibu." Bambang menatap istrinya yang menangis sambil memegangi perut. Ia tahu Tika kesakitan. Ia tahu semua ini salah. Tapi ia tetap diam. "Mas, tolong, aku gak punya tempat lain. Aku hamil 8 bulan. Tolong, Mas." Bambang menelan ludah, menunduk. "Tik, pulang dulu aja. Nanti kalau mama udah tenang, aku jemput. Aku janji." "Mas, ini rumah kita. Tika, jangan bikin ribut. Aku janji aku jemput nanti. Sekarang pergi dulu." Dan di sana, di bawah langit yang kelabu, Tika menyadari sesuatu. Suaminya memilih diam. Ibunya menghina. Dunia seakan tak punya ruang untuknya. Dengan langkah gemetar, ia berjalan pergi. Tika berjalan menapaki jalanan berbatu dengan langkah yang berat. Perutnya menonjol, tas kecil di tangan menggantung lemah. Hujan baru saja reda, tapi sisa rintiknya membuat jalanan becek. Sepatu yang ia pakai kotor, pinggir jilbabnya basah. Setiap langkah seperti melepas keping demi keping harapan. Ia menoleh sekilas ke rumah itu, ke halaman yang tadi penuh barang-barangnya, lalu memejamkan mata. Hatinya terasa hancur, namun ada satu hal yang lebih kuat daripada sedih. Takut. Takut untuk kelahiran yang semakin dekat. Takut tidak ada yang menjaganya saat tangis pertama anaknya nanti. Di ujung gang, sopir angkot yang kebetulan lewat menatap wanita itu dengan wajah prihatin. "Ibu mau kemana? Kok sendirian gitu?" tanyanya sambil melambai. Tika menelan ludah. Suaranya serak ketika menjawab. "Ke kosan teman. Tolong, Pak." Sopir angkot itu mengangguk, membantu Tika naik ke dalam. Kursi goyang, suara mesin, dan angin yang menerpa pipi membuat Tika semakin lemah. Ia memeluk perutnya. "Maafkan Mama, Nak," bisiknya, seolah bayi di dalam rahim bisa mengerti. Angkot melaju pelan menembus gang-gang sempit. Warga memandang, ada bisik-bisik, ada yang menunduk tak nyaman. Tika menutup mata, membiarkan air mata mengalir. Ia tahu malu, tapi rasa malu itu kalah dibanding rasa aman yang ia cari. Di kosan Dewi, pintu diketuk. Dewi membuka cepat, kaget melihat kondisi sahabatnya. "Tika, ya Allah, kamu kenapa?" Dewi memeluknya, menuntun masuk ke kamar kecil yang rapi. "Nangis dulu, cerita semua, pelan." Tika menceritakan malam itu, setiap detailnya, dengan suara yang pecah. Tentang kertas pernyataan yang dipaksa ditandatangani. Tentang perlengkapan bayi yang dibuang. Tentang suaminya yang memilih diam. Dewi mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Lalu, tanpa menunggu panjang, Dewi meraih telepon Tika. "Kita telepon papa kamu sekarang," katanya tegas. Tika menolak di awal,
Malu memanggil ayah yang jarang ia hubungi soal masalah rumah tangga. Tidak, aku gak mau merepotkan papa. Dewi tidak peduli penolakan itu. Kamu lagi hamil 8 bulan. Ini bukan soal merepotkan. Ini soal nyawa dan keselamatan. Nomor ayah dicari. Nada sambung terdengar seperti musik yang menenangkan. Suara lelaki tua di seberang sana, suara yang selalu membuat Tika merasa aman sejak kecil. Halo? Suara itu tegas, tapi lembut. Tika menahan napas, lalu mulai bercerita. Suaranya sempat tersendat, namun berhasil menjabarkan semuanya. Di ujung sana, ayahnya diam sejenak, lalu terdengar bisik tegas. Tunggu di kosan. Papa datang pagi-pagi. Kata-kata itu seperti obat. Untuk pertama kali setelah berhari-hari, napas Tika terasa sedikit ringan. Dewi menyiapkan kasur, menenangkan, dan memastikan segala yang dibutuhkan ada di dekatnya. Malam itu Tika tidur dengan napas yang lebih tenang, meski masih ada rasa takut. Ia menunggu pagi dengan doa berulang-ulang. Pagi datang dengan cuaca yang agak cerah. Tika menatap keluar jendela, menimbang segala kemungkinan. Suara mobil terdengar di jalan. Ia mengintip dari jendela dan terkejut. Deret mobil mewah, hitam, mengkilap, terparkir rapi di sepanjang jalan kecil di depan kosan. Mercedes, BMW, Alphard, semua berjejer seperti rombongan yang tak biasa lewat kampung sempit ini. Beberapa pria berpakaian rapi berdiri di samping mobil, membawa map dan ponsel. Warga yang lewat berhenti, wajah mereka kening berkerut, mata terbelalak. Dari mobil pertama turun seorang pria parubaya. Wajahnya tenang, berkacamata, berpakaian rapi namun tidak mencolok. Dia berjalan pelan, menundukkan kepala saat melihat Tika yang keluar dari kosan dengan langkah gemetar. Saat mereka berpelukan, ada kehangatan yang langsung meresap ke tulang Tika. Ia menangis lagi, tetapi kali ini air matanya mencampur lega. Papa, suaranya menyembur, seperti air yang mencari muara. Ayahnya ialah sosok yang berbeda dari yang selama ini ia bayangkan di komentar hati. Lebih tegas, namun penuh kasih. Ia memeriksa kondisi Tika dengan cermat, menanyakan apakah ada kontraksi, apakah napasnya normal. Lalu tanpa basa-basi, ia berkata, "Kamu tidak akan kembali ke sana sekarang. Kita pulang ke rumah papa." Tika menggeleng, khawatir soal Bambang. "Tapi Mas," katanya. Ayahnya memotong dengan lembut tetapi tegas, "Sekarang prioritas papa adalah kamu dan cucu papa." Mobil-mobil itu bergerak bukan ke arah rumah ayahnya, seperti yang Tika duga, melainkan ke kampung tempat ia tinggal. Sepanjang jalan, warga menonton, heran dan penasaran. Beberapa anak berlari mengikuti iring-iringan itu, tertawa terbahak-bahak. Beberapa ibu menutup mulut, bertanya-tanya ada peristiwa apa ini. Saat rombongan memasuki gang, desiran dan bisik-bisik berubah menjadi riuh. Orang-orang berkerumun, menatap deretan mobil mewah yang menutupi lorong kecil. Rombongan berhenti di depan rumah kontrakan lama. Bu Ratna, yang sedang melayani pelanggan di warung, melihat kerumunan dan terkejut. Ia menaruh sendoknya, menghentikan pekerjaannya. Wajahnya berubah pucat ketika sosok yang turun dari salah satu mobil memperkenalkan diri sebagai ayah Tika. "Nama saya Teguh Kusuma. Ayah dari Kartika Lestari," ucapnya dengan suara yang tenang namun memancarkan wibawa. Suasana berubah dalam hitungan detik. Bisik-bisik merajalela. "Tika anak siapa?" "Ternyata anak orang kaya," desah seorang tetangga. Mata Bu Ratna melebar. Langkahnya gemetar. Ia mencoba mencari kata-kata. Ini bagaimana bisa?" ia stamer. Suara pengacara ayah Tika memecah kebingungan. Ia membuka map, mengeluarkan dokumen, dan mulai membacakan fakta yang membuat seisi gang tercengang. Tanah seluas 2 hektar, sejumlah rumah, bahkan warung yang berdiri di sudut itu, tercatat atas nama Kartika Lestari. Dokumen pembelian, tanggal, dan sertifikat dibentangkan di depan warga. Wajah-wajah yang sebelumnya menatap seolah sudah tahu segalanya, kini berubah. Bu Ratna nyaris pingsan. Mbak Anissa menutup mulutnya dengan tangan, matanya penuh malu. Bambang, yang datang dengan angkot, menatap dengan ekspresi hancur, seolah dinding kebohongan yang selama ini ia cegah runtuh. Ia menunduk, tercekat oleh rasa malu yang besar.
Di tengah kerumunan itu, ayah Tika berdiri tegap. Suaranya lantang, setiap kata jelas terdengar. Saya tidak datang untuk menggusur. Saya datang untuk menegakkan keadilan bagi anak saya. Saya datang untuk memastikan menantu saya dihormati. Kita semua manusia. Kita semua punya harga diri. Ucapan itu menggema. Warga kampung, yang semula waspada, kini berganti menatap dengan rasa bersalah. Beberapa dari mereka menunduk. Tika berdiri di samping ayahnya, menyaksikan perubahan yang tak ia bayangkan. Mendengar pengakuan dan bukti itu, hatinya campur aduk. Ada rasa malu karena selama ini disangka lain. Ada juga kesedihan untuk luka yang sudah ia alami. Namun di atas semua itu ada satu perasaan yang lebih kuat. Keadilan yang tak sekejap menumpuk menjadi kenyataan. Apakah mau dilanjutkan ke bagian berikutnya? Saat pengacara membacakan detil sertifikat, reaksi penuh Bu Ratna, dan momen konfrontasi di depan kampung, pengacara ayah Kartika melangkah maju, membuka mapnya, dan mulai membaca dengan suara yang jelas. Ia menyebutkan tanggal, nomor sertifikat, rincian pembelian, kata demi kata yang selama ini tak pernah didengar oleh warga kampung. Tanah seluas 2 hektar, puluhan rumah yang berdiri di situ, termasuk warung Bu Ratna, tercatat dalam dokumen itu. Semua bukti tertata rapi, tanda tangan, cap, dan kebijakan administrasi yang tak bisa dibantah. Saat kata-kata itu keluar, udara seolah beku. Mulut-mulut yang tadi riuh menjadi sunyi. Wajah Bu Ratna berubah pucat, kedua tangannya gemetar, piring di mejanya hampir jatuh. Ia menatap kertas itu, berulang kali, seolah ingin menuki ke dalamnya dan membalik fakta. Mata Mbak Anissa menutup rapat. Wajahnya memerah bukan karena marah, melainkan karena malu. Para tetangga, yang selama ini ikut menilai dan berbisik, kini menunduk. Rasa penasaran mereka berubah menjadi penyesalan yang halus. Bambang berdiri di kerumunan, menatap ayah Kartika. Dadanya sesak. Dulu ia sering mendengar cerita tentang keluarga Kartika, itu hanya gosip. Dulu ia menutup telinga, mengikuti arus agar tak bertengkar dengan ibunya. Tetapi kini, melihat bukti itu terpampang nyata, ia merasa dikhianati oleh kebisuan dirinya sendiri. Ia menyadari bagaimana tindakannya, diam pada saat istrinya butuh pembelaan, telah melukai hati yang lebih besar dari dirinya. Rasa malu menempel di wajahnya seperti debu yang tak mudah disapu. Ayah Kartika, teguh, berdiri dengan tenang. Ia tidak bersuara panjang, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya punya bobot. Saya bukan datang untuk pamer. Saya datang karena anak saya diperlakukan tidak adil. Saya datang karena menantu saya, yang sedang mengandung, diusir dari rumahnya sendiri. Itu bukan soal harta. Itu soal martabat manusia. Ia menatap Bu Ratna, lalu menoleh ke arah warga. Kita harus saling menghormati. Tidak ada manusia yang pantas diperlakukan semena-mena. Ucapan itu seperti pancaran cahaya di lorong gelap. Seorang ibu yang tadi menutup pintu rumahnya, kini menatap nanar. Ada yang mengangguk, ada yang mulai menyesal, ada pula yang hanya terpaku melihat pergulatan emosi terjadi. Bu Ratna terseduh. Kata-kata menyesal keluar tersekat-sekat. Saya tidak tahu. Saya tak tahu siapa sebenarnya Kartika. Suara itu gemetar. Saya salah. Ampuni saya. Tetapi bagi Kartika, maaf saja tidak cukup. Ia berdiri tegap di samping ayahnya, menatap ke arah ibu mertuanya. Dalam suaranya ada ketenangan yang membuat semua orang menahan napas. Ibu, saya tidak pernah menuntut apa-apa dari keluarga ini, katanya perlahan. Saya cuma ingin dihormati, sebagai istri, sebagai manusia, dan nanti sebagai ibu. Yang terjadi pada saya menyakitkan. Saya diusir ketika hamil 8 bulan. Itu tidak pantas. Jeda singkat. Ia menghela napas, lalu menambahkan, saya memaafkan ibu, bukan karena lupa, tapi karena saya tidak mau menyimpan dendam untuk anak saya. Kata-kata itu menohok hati banyak orang. Ada kelegaan karena Kartika tidak memilih balas, ada kekaguman karena ia punya hati yang besar. Bu Ratna terisak. Ia meraih tangan Mbak Anissa, lalu menunduk, matanya basah. Tika, maafkan ibu. Ibu salah besar. Permintaan maaf itu keluar dari tenaga yang tipis, namun tulus.
Wajah-wajah lain ikut menunduk, menyesali apa yang mereka barangkali pernah bisikan. Ayah Kartika menatap suaminya. "Mas Bambang," katanya, "kamu punya pilihan sekarang. Kamu mau jadi suami yang melindungi atau tetap jadi anak yang takut pada ibunya?" Ada keheningan yang tajam. Bambang menunduk lama, mata merah, bibir gemetar. Ia merasa kecil, tetapi di bawah rasa kecil itu tumbuh satu tekad yang tak pernah ia rasakan sebelum ini. Tekad untuk berubah. "Maafkan aku, Tik," ucapnya akhirnya, suaranya pecah. "Aku pengecut. Aku takut, tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Aku akan berusaha jadi suami yang pantas. Mohon kesempatan." Kartika menatapnya lama. Di wajahnya ada bekas luka, di matanya ada harapan yang rapuh. "Buktikan dengan perbuatan," jawabnya. Bambang mengangguk. Ia turun ke tanah, meraih tangan istrinya, menggenggam erat, sebuah janji yang harus dibuktikan dengan kerja keras. Setelah kejadian itu, suasana berubah. Rombongan ayah Kartika tidak membawa suasana gengsi, mereka membawa solusi. Dokumen-dokumen yang dibawa pengacara memberi kekuatan hukum. Ayah Kartika menegaskan bahwa beliau tak ingin menggusur siapapun. Tujuannya hanya satu, memastikan keamanan anaknya dan mencegah perlakuan sewenang-wenang terulang. "Mulai sekarang," katanya pada warga, "hormati satu sama lain. Kalau ada perselisihan, selesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan menginjak harga diri orang." Warga mendengarkan. Ada yang menangis, ada yang menunduk malu. Hubungan yang selama ini dibangun atas gosip dan asumsi tiba-tiba terkoyak. Namun bagi Kartika, ada rasa lega yang perlahan meresap sampai ke tulang. Ia duduk di kursi, memegang perutnya, merasakan detak kecil yang mengingatkannya pada kehidupan yang segera hadir. Tangisnya sore itu bukan hanya karena luka lama, tapi juga karena keadilan yang akhirnya datang. Ayahnya menawarinya untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. "Kamu perlu istirahat total," katanya tegas. "Kamu perlu perawatan yang layak. Papa akan urus semuanya." Kartika mengangguk, lalu menatap Bambang. "Kita lihat nanti, Mas. Aku butuh waktu." Bambang menunduk, menyadari bahwa segala sesuatu harus diperbaiki, bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat tindakan yang konsisten. Mereka pulang ke rumah ayah Kartika. Perjalanan itu berjalan tenang, berbeda jauh dengan kepanikan dan amarah yang sempat mengguncang kampung. Di mobil, Kartika menatap jendela, melihat kampung yang dulu ia pikir sebagai rumah. Ada kepedihan, tapi juga pelajaran. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan kembali ke semula. Ia juga tahu bahwa kelahiran anaknya, yang kian dekat, membawa kesempatan baru untuk membangun keluarga yang lebih sehat, lebih penuh hormat. Sesampainya di rumah ayah, Kartika diterima hangat. Ayahnya menyiapkan kamar khusus, memanggil dokter untuk pemeriksaan rutin, dan memastikan semua kebutuhan bayi telah disiapkan. Kartika merasa aman, sebuah rasa yang selama ini ia rindukan. Sementara itu, di kampung, Bu Ratna dan Mbak Anissa menghadapi kenyataan. Mereka menyesali tindakan mereka, dan proses memperbaiki hubungan dimulai dari langkah-langkah kecil. Permintaan maaf, janjian untuk berubah, dan upaya Bambang yang kini harus membuktikan dirinya. Sejak hari itu, rumah besar milik ayah Kartika menjadi tempat yang kembali terasa seperti pelukan lama. Suasana di dalamnya tenang, dengan aroma kayu jati dan wangi teh hangat setiap pagi. Kartika tidur di kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar luas dengan tirai putih, tempat tidur lembut, dan suara lembut burung di taman yang menembus jendela. Di sana, ia merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan. Hanya keheningan yang menyembuhkan. Ayahnya, Pak Teguh, selalu memeriksanya setiap pagi. Ia memastikan putrinya makan cukup, tidak kelelahan, dan tersenyum setidaknya sekali sehari. Ia memanggil dokter kandungan pribadi untuk memantau kehamilan Tika. "Kamu harus sehat," katanya pelan. "Cucuku butuh kamu dalam keadaan kuat." Setiap kali mendengar itu, dada Kartika terasa hangat. Dalam suaranya yang bergetar, ada doa yang tak pernah terucap. Beberapa hari berlalu, perlahan tubuhnya mulai pulih. Tapi hati, ya hati, tidak semudah itu sembuh. Setiap malam, ketika semua lampu sudah dimatikan dan dunia terlelap,
Ia sering teringat suara Bu Ratna yang marah, atau wajah Bambang yang menunduk diam tanpa membela. Kadang ia menangis pelan agar tak terdengar siapa-siapa. Ayahnya tahu, tapi ia tidak menegur. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, membaca koran yang tak pernah benar-benar dibaca, menunggu sampai tangis itu berhenti dengan sendirinya. Suatu pagi, mobil berhenti di depan rumah. Dari balik tirai, Kartika melihat sosok yang dikenalnya. Bambang. Ia datang dengan wajah lelah, pakaian yang tampak kusut, dan mata yang seperti tidak tidur semalaman. Ia berdiri lama di depan pagar, ragu untuk mengetuk. Tapi akhirnya, suara pintu terbuka dari dalam. Seorang penjaga menyapanya dengan sopan, "Silakan, Pak. Bapak Teguh sudah tahu Bapak akan datang." Bambang masuk dengan langkah berat. Di ruang tamu, ayah Kartika duduk tenang, seperti sudah menunggu. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tapi juga tidak ada kehangatan. Hanya ketegasan yang dingin. "Silakan duduk," kata Pak Teguh. Bambang duduk, menunduk, menatap lantai yang mengkilap. "Saya ingin minta maaf, Pak," suaranya serak. "Saya tahu saya salah besar. Saya biarkan istri saya menderita. Saya diam saat dia butuh perlindungan." Pak Teguh menatapnya lama, kemudian berkata pelan, "Kamu tahu, Bambang, keberanian bukan hanya melawan orang lain, tapi melawan ketakutan dalam diri sendiri. Kamu gagal melindungi keluarga karena takut pada ibumu. Tapi sekarang, buktikan bahwa kamu bisa berubah." Bambang mengangguk cepat, matanya berkaca. "Saya akan membuktikan, Pak. Saya akan datang setiap hari. Saya akan jaga Kartika dan anak kami, kalau diizinkan." Pak Teguh tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. "Kalau kamu benar-benar niat, jangan buktikan dengan janji. Buktikan dengan tindakan." Dan sejak hari itu, Bambang benar-benar datang setiap pagi. Kadang ia datang membawa sarapan yang ia beli di pinggir jalan, kadang hanya duduk diam di taman, menunggu kesempatan bertemu Kartika. Awalnya, Kartika tidak mau turun. Setiap kali mendengar suara langkah Bambang, jantungnya berdebar. Ada rasa rindu yang tak bisa ia akui, tapi juga ada luka yang belum kering. Ia memilih berdiam di kamar, mendengarkan suara samar ayahnya berbicara dengan Bambang di ruang tamu. Hari demi hari, suaminya tetap datang. Ia menyapu halaman, membantu tukang kebun, bahkan kadang mencuci mobil tanpa diminta. Waktu berlalu, dan pada hari ke-10, sesuatu dalam hati Kartika mulai luluh. Ia melihat dari jendela bagaimana Bambang menunggu di taman, duduk di bangku kayu sambil memegang kotak kecil berisi bubur kesukaannya. Lalu, tanpa banyak pikir, Kartika memutuskan turun. Langkahnya pelan, tapi setiap langkahnya seperti melewati kenangan lama. Saat Bambang melihatnya, matanya langsung berbinar. Ia berdiri, nyaris terkejut. "Tika?" Suaranya hampir tak terdengar. Kartika duduk di kursi seberang. "Mas datang lagi," katanya pelan. Bambang mengangguk. "Aku janji akan terus datang, Tik. Aku cuma ingin lihat kamu dan anak kita baik-baik saja." Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang lewat dari sela pepohonan. Lalu Bambang berbicara lagi, kali ini suaranya gemetar. "Aku minta maaf, Tik. Aku tahu, apapun yang aku ucapkan gak akan hapus yang udah terjadi. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kehilangan anak kita. Tolong beri aku kesempatan." Kartika menatapnya lama. Wajah Bambang tampak berbeda. Lebih kurus, tapi matanya jujur. "Mas, aku gak bisa langsung percaya," katanya perlahan. "Aku butuh waktu. Aku butuh lihat Mas benar-benar berubah. Aku gak mau kata-kata kosong." Bambang menelan ludah, lalu mengangguk cepat. "Aku ngerti, Tik. Aku gak akan paksa. Aku cuma mau kamu tahu, aku serius." Hari-hari setelahnya, Bambang tetap datang. Ia membantu tanpa diminta, menyiapkan air, bahkan membawakan bunga segar untuk taman kecil di belakang rumah. Kadang ia duduk di taman sambil membaca buku kecil tentang cara menjadi ayah yang baik. Ia ingin belajar, walau pelan. Pak Teguh memperhatikan semuanya. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kali melihat Bambang bekerja, ada secercah harapan di matanya.
Suatu sore, ia berkata pada Kartika, "Nak, Papa tidak bisa memilihkan jalan untukmu. Tapi Papa lihat dia berusaha. Keputusan tetap di tanganmu." Kartika mengangguk, bibirnya bergetar. "Aku tahu, Pak. Aku juga lihat usahanya." Beberapa minggu kemudian, Kartika melahirkan. Malam itu panjang dan penuh doa. Tangis pertama bayi itu pecah di ruangan yang penuh haru. Seorang bayi perempuan lahir dengan berat 3 kilo 200 gram, kulitnya halus, tangannya mungil. Kartika menatap anaknya sambil tersenyum di tengah air mata. "Selamat datang di dunia, Aisyah Zahra," bisiknya. Ayahnya berdiri di samping, menatap cucu pertamanya dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. "Cucu Papa cantik sekali." Kartika menatap ayahnya, tersenyum lembut. "Terima kasih, Pak, karena selalu ada buat aku." Pak Teguh mengusap kepala putrinya. "Kamu sudah berjuang keras. Sekarang waktunya menikmati hasil dari kesabaranmu." Beberapa jam kemudian, Bambang masuk ke ruangan. Wajahnya tegang, tangannya gemetar saat melihat bayi mungil di pangkuan istrinya. "Tik," ia memanggil pelan. Kartika menoleh, matanya lembut tapi hati-hati. "Namanya Aisyah Zahra," katanya. Bambang melangkah pelan, menatap bayi itu lama, lalu menangis. "Maafkan Papa ya, Nak," suaranya pecah. "Papa gak bisa jaga mama kamu waktu itu. Tapi mulai sekarang, Papa janji akan jaga kamu dan mama." Tangisan itu bukan tangisan lemah. Itu tangisan seseorang yang akhirnya sadar apa arti kehilangan. Di ruang itu, kesalahan mulai mencari jalan untuk ditebus. Beberapa hari setelah kelahiran, kabar tentang bayi mungil itu menyebar cepat. Warga kampung yang dulu berbisik kini berdatangan, bukan lagi untuk menghakimi, tetapi untuk melihat. Raut wajah yang semula penuh kepo berubah menjadi rasa iba dan, bagi beberapa orang, rasa bersalah. Di antara yang datang, ada pula sosok yang paling ditakuti Tika dulu, Bu Ratna dan Mbak Anissa. Mereka datang dengan langkah pelan, wajah kelabu, dan mata yang sulit menatap. Di ruang tamu rumah ayah Tika, suasana hening. Bu Ratna dan Mbak Anissa berdiri canggung. Mereka tampak kecil di hadapan keluarga yang baru saja menerima anggota baru. Bu Ratna menggenggam tasnya erat-erat, seperti memegang pegangan terakhir sebelum ia melangkah maju. Mata wanita itu berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu suaranya serak ketika ia mencoba berkata, "Tika, Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu tidak pantas bersikap seperti itu." Kata-kata itu tersendat, berat, tetapi tulus. Tika menatapnya. Di wajahnya ada bekas luka. Di matanya ada rasa lelah yang dalam. Namun di balik itu semua juga terpancar sesuatu yang lebih besar. Kebesaran hati. Ia menghela napas, menata kata yang paling benar untuk saat itu. "Ibu, aku sudah dengar. Aku tahu Ibu menyesal. Aku maafkan Ibu, bukan karena aku melupakan, tapi karena aku tidak mau anakku tumbuh dalam suasana dendam." Suara Tika lembut, tapi tegas. Ia meletakkan Aisyah yang sedang tidur di pangkuannya. Bayi kecil itu seperti jembatan antara dua dunia, antara luka lama dan harapan baru. Mbak Anissa menunduk. Wajahnya merah. Ia mengusap air mata yang tak bisa lagi ditahan. "Tika, aku bodoh. Aku iri. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sejahat itu padamu. Maafkan Mbak." Ia menatap ke arah neneknya, lalu kembali menatap Tika. Kata-kata itu keluar dari hati yang terbuka. Suasana menjadi sangat manusiawi. Semua yang hadir merasakan beban yang perlahan-lahan terangkat. Bu Ratna terseduh lebih keras. Ia menyentuh tangan Tika, meneteskan air mata yang tampak menyesal. "Nak, Ibu tidak punya alasan yang baik. Ibu takut kehilangan muka. Ibu salah dalam menilai. Ibu salah karena menilai hanya dari yang terlihat. Maafkan Ibu." Nada suaranya penuh penyesalan. Ia menunduk, mencoba meminta maaf dengan sepenuh hati. Permintaan maaf itu tidak langsung membuat segalanya pulih. Ada ruang kosong antara kata dan pengampunan. Tika tahu itu. Ia tahu bahwa maaf bisa terucap, tetapi rasa percaya perlu waktu untuk kembali. Namun ia juga tahu bahwa hidup ini tidak akan maju kalau terus menaruh dendam. Ia menatap Aisyah,
lalu melihat wajah orang-orang di depannya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ibu, Mbak, saya maafkan. Tapi mohon, tunjukkan dengan perbuatan. Jangan biarkan kata-kata ini berhenti di bibir. Kalau kalian mau dekat dengan Aisyah, hormati aku sebagai ibunya. Itu syaratnya." Bu Ratna mengangguk berulang. Mbak Anissa menangis lagi, kali ini bukan hanya karena malu, tetapi karena beban yang dilepaskan. Mereka berbicara panjang. Mereka menyusun langkah kecil. Janji dibuat, tidak akan mengulang hinaan. Janji untuk belajar menghormati. Janji untuk mendukung, bukan menjatuhkan. Di luar, tetangga menyaksikan perubahan itu. Beberapa orang datang memberi makanan, beberapa datang hanya untuk melihat apakah benar ada ikatan yang bisa diperbaiki. Dunia kecil di sekeliling rumah itu tampak tenang. Percakapan yang dulu tajam berangsur menjadi sopan. Orang-orang belajar membuat ruang untuk penyesalan dan perbaikan. Sementara itu, Bambang benar-benar bekerja keras. Ia tidak hanya mengatakan akan berubah. Ia menunjukkan. Ia datang pagi, membantu mengurus kebutuhan bayi, belajar mengganti popok, bangun malam ketika Aisyah menangis. Ia ikut dalam sesi kunjungan dokter, duduk dengan cemas saat mendengarkan saran medis, dan bertanya bagaimana ia bisa menjadi ayah yang baik. Pada awalnya, perbuatan itu dipandang ragu oleh banyak orang. Tetapi hari demi hari, konsistensi itu berbicara. Lambat tapi pasti, rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya tumbuh kembali, bukan karena Bambang menyombongkan diri, tetapi karena ia bekerja dari hati. Ada momen kecil yang kemudian jadi saksi perubahan. Ketika Bambang, tanpa diminta, mengambilkan selimut dan menenangkan suara tangisan bayi di tengah malam. Ketika ia menggendong Aisyah dengan hati-hati, menatap wajah kecil itu seperti menemukan sesuatu yang suci. Waktu itu, Tika menangis lagi, bukan karena sakit, melainkan karena melihat suaminya berubah nyata. Air matanya turun pelan. Ia tahu proses ini belum selesai. Ia tahu masih ada malam-malam panjang. Tetapi hatinya memberi ruang untuk mulai percaya lagi. Hubungan antar keluarga mulai dirajut ulang, pinjaman demi pinjaman rasa saling percaya dilunakan. Bu Ratna mulai muncul sesekali membantu menyiapkan makanan untuk bayi. Langkahnya kecil, canggung, namun punya makna besar. Tiap kali ia mengangkat piring sederhana, setiap kali ia belajar menahan komentar yang dulu mengiris, itu adalah kemenangan kecil. Untuk Mbak Anissa, prosesnya juga berat. Ia harus menghadapi rasa malu di hadapan tetangga. Ia harus belajar menempatkan hati di depan gengsi. Ia berusaha, sedikit demi sedikit. Di balik semua itu, Kartika sendiri memproses segala luka. Ia menerima maaf, namun ia memberi syarat, penghormatan. Tidak untuk harga diri semata, tetapi untuk keselamatan emosional anaknya. Ia tahu, Aisyah butuh lingkungan yang aman. Ia tidak mau anaknya tumbuh melihat bagaimana seorang ibu diperlakukan. Ia ingin Aisyah tahu nilai diri sejak kecil. Oleh karena itu, ia berpegang pada batas-batas yang sehat. Maaf, tapi tidak lupa. Maaf, dengan syarat perubahan. Waktu berlalu. Hari-hari bertumpuk menjadi minggu. Kecemasan yang dulu menekan kini mulai mereda. Malam-malam sunyi berubah menjadi malam di mana ada tawa kecil Aisyah, ada langkah Bambang yang tidak lagi goyah, ada Bu Ratna yang belajar menahan komentar. Ada juga ayah Tika yang tersenyum melihat keluarganya yang perlahan pulih. Namun bukan berarti semuanya mulus. Ada godaan, ada bisik-bisik, ada momen ketika masa lalu muncul lagi dalam percakapan. Ada rasa takut Tika kalau luka lama tiba-tiba terbuka. Ia tetap waspada. Ia tetap menjaga jarak bila diperlukan. Hubungan baru ini dibangun bukan atas dasar lupa, tetapi atas dasar upaya nyata yang terlihat setiap hari. Di ujung hari, ada pembelajaran yang sederhana tapi dalam, bahwa harga diri bukan soal harta. Bahwa keteguhan hati dan konsistensi lebih bernilai daripada untaian kata. Bahwa pengampunan tidak sama dengan melupakan, melainkan pilihan untuk tidak meracuni hidup lebih jauh. Dan, yang tak kalah penting, bahwa keluarga sejati adalah mereka yang mau berubah demi kebaikan bersama. Waktu berjalan tanpa terasa. Bulan-bulan berganti, dan musim berganti pula. Aisyah kini tumbuh menjadi bayi yang sehat, ceria, dan sangat disayang semua orang di rumah itu.
Suaranya yang renyah menjadi musik pagi hari. Tangisnya menjadi panggilan cinta yang membuat semua orang berlari, bukan untuk marah, tapi untuk tersenyum. Dalam dirinya, seolah semua luka lama ikut sembuh. Setiap pagi, Bambang datang lebih awal. Ia sudah bukan pria yang dulu takut mengambil keputusan. Kini ia bangun sebelum matahari, menyiapkan air hangat untuk Kartika, dan menimang Aisyah dengan penuh kasih. Jika dulu ia berdiam saat istrinya disakiti, kini ia berdiri di depan, menjaga agar tidak ada siapapun yang berani mengusik keluarganya. Ia belajar menjadi kepala rumah tangga yang sesungguhnya, bukan sekadar bayangan di bawah bayang ibunya. Pak Teguh memandang semua itu dengan hati yang tenang. Ia melihat menantunya bekerja di taman, menyiangi rumput, memperbaiki atap kecil, melakukan hal-hal sederhana tapi bermakna. Setiap kali ia melihat hal itu, ia mengangguk pelan, merasa yakin bahwa perubahan itu sungguh nyata. Suatu sore, Pak Teguh memanggil Bambang dan duduk bersamanya di teras belakang. "Bambang," katanya dengan nada lembut tapi tegas, "kesalahan besar tidak bisa ditebus dalam sehari. Tapi kamu sudah mulai langkahnya. Lanjutkan." Bambang menunduk, suaranya rendah. "Terima kasih, Pak. Saya sadar, kata maaf tidak cukup. Saya mau terus berbuat yang baik." Pak Teguh tersenyum kecil. "Itu saja yang Papa mau. Jagalah mereka. Jangan ulangi kesalahanmu." Hari-hari terasa berbeda kini. Tidak lagi ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Di rumah itu, hanya tawa kecil bayi dan percakapan sederhana yang menggantikan luka lama. Kartika sudah tidak sering menangis lagi. Ia belajar tertawa kembali, bukan karena melupakan, tapi karena akhirnya ia menemukan kedamaian. Ia tahu, hidup tidak selalu adil, tapi Tuhan selalu punya cara untuk menegakkan keadilan dengan waktunya sendiri. Malam itu, setelah Aisyah tertidur, Kartika duduk di balkon sendirian. Angin lembut menyentuh wajahnya. Langit malam bersih, bintang-bintang berkelip di antara awan tipis. Ia memandangi jauh ke arah jalan yang dulu sering ia lalui dengan air mata. Kini jalan itu hanya kenangan. Ia menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang. Ia ingat hari-hari ketika dirinya diusir, membawa tas kecil, berjalan di tengah hujan. Ia ingat ketakutan di angkot, rasa malu di depan tetangga, dan suara ayahnya di ujung telepon yang penuh kasih. Ia ingat semua penghinaan yang membuat dadanya sesak. Tapi kemudian ia juga ingat bagaimana keadilan datang, tanpa harus diminta dengan suara keras. Ia ingat ayahnya berdiri di depan semua orang, menunjukkan kebenaran tanpa marah, tanpa emosi, hanya dengan wibawa dan keteguhan hati. Ia tersenyum. "Allah memang tidak tidur," bisiknya pelan. "Doa orang yang terzalimi, pasti didengar." Kartika menatap Aisyah yang sedang tidur di kamar. Bayi itu bergerak kecil, tangannya mencari udara seolah mencari kehangatan ibunya. Kartika mendekat, menyelimuti tubuh kecil itu, dan berbisik lembut. "Nak, kamu adalah alasan Mama kuat. Kamu bukti bahwa sabar itu tidak sia-sia." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna dan Mbak Anissa datang berkunjung lagi. Kali ini, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk membantu. Bu Ratna membawa makanan, menimang Aisyah dengan hati-hati. Ia tidak banyak bicara, tapi tatapan matanya penuh kasih sayang yang dulu tak pernah terlihat. Mbak Anissa membantu menjemur pakaian bayi di halaman belakang. Tidak ada perdebatan, tidak ada komentar tajam. Mereka datang dengan niat baik, dan itu cukup bagi Kartika untuk tahu bahwa manusia bisa berubah. Sore itu, ketika matahari mulai turun dan langit memerah, seluruh keluarga duduk di ruang tamu. Ada tawa kecil, ada cerita tentang masa lalu yang dibicarakan tanpa rasa marah lagi. Bu Ratna menatap Kartika, lalu berkata lirih, "Nak, terima kasih sudah mau membuka hati. Kalau bukan karena kamu, keluarga ini tidak akan kembali bersatu." Kartika menatapnya, tersenyum lembut. "Bu, yang penting sekarang kita saling menghormati. Itu sudah cukup untuk saya." Bambang menggenggam tangan istrinya. "Aku janji, Tik. Aku akan jaga kamu dan Aisyah selamanya. Aku gak akan diam lagi." Kartika tersenyum. "Janji itu berat, Mas. Tapi kalau niatnya baik, aku percaya kamu bisa." Pak Teguh,
yang sedari tadi hanya diam sambil memandangi cucunya, akhirnya berkata, "Kalian semua lihat sendiri. Hidup ini tidak selalu berjalan lurus. Kadang kita harus jatuh dulu untuk tahu di mana letak kekuatan kita. Tapi yang paling penting, jangan pernah menilai orang dari harta atau tampilan luar. Lihat dari caranya memperlakukan orang lain." Semua mengangguk. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus dalam. Malam semakin larut. Setelah semua pulang, Kartika kembali duduk di balkon. Ia menatap langit lagi, mengingat bagaimana semua berawal dari kesabaran yang panjang. Dalam hati, ia berbicara dengan dirinya sendiri, atau mungkin dengan pendengarnya nanti. Hidup tidak selalu adil, tapi jangan berhenti berbuat baik. Kadang, kesabaran memang pahit di awal, tapi buahnya manis luar biasa. Jangan pernah remehkan orang yang sabar, karena dalam diamnya ada doa yang bisa mengguncang langit. Ia menatap bintang yang paling terang di antara semua. Dan untuk kalian yang sedang diuji, jangan menyerah. Allah tidak akan membiarkan hambanya berjalan sendirian. Ada jalan untuk setiap luka, ada cahaya untuk setiap gelap. Percayalah. Lalu ia tersenyum, menatap ke arah kamar tempat Aisyah tidur. Suara bayi itu pelan, seperti bisikan masa depan. Di situ, dalam keheningan rumah yang damai, Kartika tahu, perjalanannya belum selesai, tapi ia sudah menang. Bukan karena harta, bukan karena gengsi, tapi karena ia tidak pernah berhenti percaya pada kebaikan. Dan begitulah akhirnya kisah Kartika. Tentang seorang perempuan yang diusir, tapi pulang dengan harga diri. Tentang seorang istri yang disakiti, tapi membalas dengan keteguhan hati. Tentang seorang ibu yang belajar bahwa cinta sejati bukan dari kata manis, tapi dari keberanian untuk melindungi tanpa takut. Untuk setiap orang yang mendengar kisah ini, semoga tahu bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, dan kesabaran bukan tanda kalah. Karena kadang, kemenangan terbesar datang dalam bentuk yang paling tenang, ketulusan. Lalu terdengarlah suara azan dari kejauhan. Langit memudar, dan dunia terasa damai. Kartika menatap langit, menutup mata, lalu berbisik, "Alhamdulillah semua baik-baik saja sekarang." Tamat. Pemirsa yang terhormat, jika kisah ini menyentuh hati dan membuat Anda berpikir, silakan berlangganan dan tinggalkan komentar. Setiap komentar dari Anda menjadi inspirasi bagi kami, dan setiap kata membuka jalan bagi kisah baru. Semoga Allah memberi kedamaian di hati Anda, keberkahan dalam keluarga, dan cahaya dalam perjalanan hidup Anda. Semoga setiap hari yang Anda jalani dipenuhi kebahagiaan, dan setiap kata yang Anda dengar membawa kebaikan.